Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini serta melaksanakan salat subuh berjamaah di Langgar Silaturahim ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah Langgar Silaturahim insyaallah dirahmati Allah. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku tanya jawab agama, memasuki bab masalah salat hari raya, yaitu mengenai takbir salat Id. Pertanyaan dari Muhammad Parigi di Sulawesi Tengah. Saya simpatisan Muhammadiyah. Ketika tanggal 5 Agustus 1987 mengikuti salat Idul Adha yang diselenggarakan oleh warga Muhammadiyah cabang Parigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Yang aneh saya rasakan dan teman-teman jamaah lainnya ialah pada waktu imam takbir pada rakaat pertama maupun kedua hanya membaca satu takbir, bukan 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Apakah sudah ada pentarjihan kembali? Mengapa tidak ada keseragaman? Tidak adanya keseragaman akan menimbulkan atau mengurangi simpatisan. Jawabannya adalah keputusan berdasarkan muktamar tarjih tentang takbir dalam salat Idain ialah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Keputusan demikian ditetapkan dalam Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 23 Rabiul Akhir 1396 Hijriah atau 1976 Masehi dan ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1397 Hijriah atau 1977 Masehi. Keputusan itu antara lain sebagai berikut: Summa yukabbiru ba'da takbiratil ihram sab'at takbiratir lirrak atil ula wa khamsan lisaniyah. Artinya, kemudian sesudah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Adapun dalilnya ialah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Amr bin Syuaib dari ayahnya yang diterima kakeknya, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir pada salat hari raya 12 kali, pada rakaat pertama 7 dan yang akhir 5, dan beliau tidak salat sunnah sebelum maupun sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis riwayat lain diriwayatkan oleh Duruqutni dan Abu Daud yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takbir di hari raya fitrah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang akhir dan bacaan sesudah kedua-duanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Amir bin Auf Al-Muzani, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada hari raya, maksudnya salat hari raya. Pada yang pertama 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah dan pada yang kedua 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang pertama dan kedua yang dijadikan dasar penetapan Muktamar Tarjih di Garut, sedang hadis ketiga tersebut dalam Fiqh Sunnah yang baik hadis pertama, kedua dan ketiga terdapat kritikan sanad di samping adanya ulama hadis yang memandang sahihnya hadis-hadis tersebut. Terhadap hadis pertama, Al-Hafidz menyatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ahmad, Ali Ibnul Madini dan Al-Bukhari. Menurut riwayat At-Tirmizi, tetapi menurut riwayat Al-Aqili, Ahmad menyatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih lagi marfu yang mengenai takbir dalam sholat Idain. Pada hadis ketiga, At-Tirmizi sendiri menyatakan bahwa hadis itu yang paling baik riwayatnya dalam masalah takbir hari raya. Al-Hafidz menyatakan bahwa sebagian ulama tidak membenarkan pentasihan At-Tirmizi ini karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Katsir bin Abdullah yang menurut Asy-Syafi'i dan Abu Daud Katsir itu pendusta. An-Nawawi yang membenarkan pendapat At-Tirmizi karena adanya syahid hadis lain yang mendukung. Al-Iraqi menyatakan bahwa At-Tirmizi menghasankan hadis itu karena mengikuti Al-Bukhari. Walhasil, hadis-hadis di atas diterima sebagai dasar hukum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua pada salat Idain.
Dengan kaidah yang telah diputuskan dalam muktamar, hadis dhaif yang menguatkan satu pada yang lain tidak dapat dijadikan hujah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Penerimaan hadis tersebut apakah tidak bertentangan kaidah tarjih sendiri yang menyatakan bahwa jahar itu didahulukan daripada ta'dil sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara. Memang pada hadis-hadis di atas ada yang mencatat dan mensahihkan dan ada pula yang mencatat perawinya. Tetapi dalam pencatatan perlu ditegaskan, bukan secara global, pencatatan dalam akidah tersebut harus dinyatakan tegas dan jelas serta sah menurut anggapan syara. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tanya jawab agama mengenai takbir salat Id. Semoga dengan sama-sama mendengarkan ini bisa menambah pengetahuan kita serta keimanan kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.